Obesitas biasanya kita hubungkan dengan masalah diet, masalah olahraga. Nah, apakah ada hubungan antara obesitas dan masalah tidur? Itu yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel edukasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dipahami, bersama dengan saya, Dr. JJ. Teman-teman, video kali ini kita masih bicara soal masalah tidur. Ini video keempat. Jadi teman-teman yang belum nonton, tonton video-video sebelumnya supaya nyambung ya tentang tidur, kualitas tidur, fisiologi tidur, dan juga khusus kita bahas masalah OSA, obstructive sleep apnea. Kita sudah bahas pengertiannya apa, bahayanya apa, dan di video terakhir kemarin kita bahas juga hubungannya dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, di video kali ini kita akan bahas hubungan antara OSA atau obstructive sleep apnea ini dengan masalah-masalah metabolik. Dan tentu saja kita masih ditemani oleh narasumber kita, Dr. Belinda. Halo Dr. Belinda. Halo Dok. Iya, masih semangat ini bahas ini lagi. Semangat Dok. Ini video terakhir ya, jadi kita akan rangkum ini semua, tapi kita mau bahas satu kondisi yang penting, penyakit metabolik. Nah, ini gimana hubungan dengan OSA? Menarik ya Dok, apalagi di topik ini kan nanti kaitannya dengan kegemukan atau obesitas ya Dok, dan dengan diabetes. Ini pasti masalah yang di masyarakat kita tuh banyak ya. Dalam apa sih kaitannya? Nah, ini kita bisa lihat, kembali lagi kita ingat lagi OSA itu apa? OSA itu kan semua kondisi yang menyebabkan tertutupnya saluran napas atas yang berulang pada waktu kita tidur. Nah, akibatnya menyebabkan ada fase di mana kita tidur itu ada fase apnea atau hipopnea, di mana kita kurang nafas jadinya pada waktu tidur. Nah, sedangkan pada waktu kita tidur itu bukan berarti sistem organ kita berhenti bekerja. Mereka akan tetap memproduksi hormon-hormon, mereka akan tetap menghasilkan, organ-organ itu akan tetap mengeluarkan produk-produknya. Nah, ini kita bisa bahas banyak nih Dok. Mungkin yang paling gampang kita bahas pertama itu adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan. Okay. Ya, kalau ini lebih kaitannya lebih banyak pada anak-anak khususnya. Nah, makanya kenapa mungkin Bapak Ibu nih yang anak-anaknya ada yang, oh ya kalau anak amandel jadinya susah tinggi, anak amandel jadinya susah besar. Kenapa? Karena ternyata pada waktu anak itu tidur, begitu anak itu mencapai fase deep sleep, yaitu non-REM 3 itu, slow wave itu, dia waktu deep sleep, disitulah hormon keluar. Hormon pertumbuhan itu keluar. Ya. Dan deep sleep-nya itu yang paling penting itu terjadi periode sepertiga awal tidur, yaitu antara jam 9 sampai jam 11 malam. Oke. Nah, makanya kenapa anak-anak tuh udah super nggak boleh begadang, karena ini ada momentum emas nih antara jam 9 dan sampai jam 11 dia harus sudah masuk fase deep sleep. Makanya seringkali anak-anak tuh kalau bisa jam 8 udah tidur supaya jam 9-nya udah di deep sleep. Keluarlah hormon itu. Itu hormon pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau pada anak-anak yang terjadi OSA, gangguan pernafasan, misalnya karena amandel, kalau anak-anak sih paling sering amandel penyebabnya ya Dok. Nah, pada waktu dia mau deep sleep, nggak bisa deep sleep karena tersumbat oleh amandelnya. Nggak bisa mencapai fase deep sleep, growth hormonnya terganggu. Makanya anak-anak amandel kecil-kecil, susah tumbuh kembang. Itu hubungannya ya. Nah, nanti tapi berita yang beredar di masyarakat itu kan operasi amandel aja nanti anaknya cepet gede deh. Bukan karena operasi amandelnya, tapi karena kita membuka jalan nafasnya sehingga anak itu bisa tidur. Dengan berkualitas. Nah, itu growth hormone. Nah, begitu juga kaitannya nanti dengan hormon dengan ini Dok, grelin dan leptin. Obesitas nih. Ini urusannya dengan obesitas nih. Nah, mungkin masyarakat apa tuh grelin, leptin ya. Jadi di badan kita tuh akan mengeluarkan zat-zat namanya satu grelin. Grelin itu yang bikin kita lapar. Nah, kalau leptin itu yang bikin kita merasa kenyang. Jadi kalau pada waktu kita beraktivitas, kita pakai energi kita, grelinnya itu dari rendah naik, ketika grelinnya mencapai puncak, wah muncul tuh rasa lapar kita. Tapi begitu kita makan, grelinnya turun, jadi rasa lapar kita udah turun, leptinnya yang naik. Nah kenyanglah kita, seperti itu. Nah siklus grelin dan leptin ini pun terjadi pada waktu kita tidur.
Kenapa? Karena pada waktu kita tidur, biasanya di tengah malam itu gini, walaupun tubuh kita tidur, tapi kan otak kita kerja, ya kan dok? Otak kita kerja butuh glukosa untuk dia bisa bekerja dengan baik. Makanya biasanya pada malam, sedangkan malam itu kita nggak makan, berarti tubuh kita ini harus mengatur stabilitas glukosa sehingga waktu otaknya kerja, walaupun kita nggak makan pun glukosanya keluar nih, ada glukosanya naik. Nah nanti menjelang pagi glukosanya turun lagi. Makanya kenapa misalnya banyak nih dari kita yang tengah malam kebangunnya sebenarnya cuma karena pengen pipis, tapi habis pipis kok berasa lapar ya. Itu karena pada waktu itu sebenarnya grelin kita juga lagi naik. Lagi lapar memang. Nah, makanya sering malam-malam tahu-tahu bikin mie instan, tahu-tahu minum apa manis-manis. Dan biasanya pada waktu malam itu kecenderungan kita untuk mencari makanan tuh yang kalori tinggi. Antara yang karbohidrat tinggi atau yang lemak tinggi. Nggak mungkin for sugar, craving for fat gitu ya. Itu nggak pernah tuh kalau malam-malam bangun terus tiba-tiba kepengen makan sayur gitu, nggak ada tuh dok. Gitu, itu nggak ada tuh. Pasti biasanya kan makan biskuit ya. Kalau di luar negeri tuh istilahnya kan mereka minum susu dengan biskuit. Kalau di kita di sini bikin mie instan. Itulah salah satunya penyebab kenapa kalau orang dengan gangguan tidur baik itu dari OSA maupun dia tuh gampang terbangun di malam hari, cenderung makan dan makan yang berkalori tinggi. Itu ada penelitiannya ya dok. Jadi orang yang cenderung makan malam itu akan penambahan kalori per hari 300 sampai 500 dari yang makan tengah malamnya itu aja. Nah kalori intake yang kebanyakan di tengah malam itulah habis gitu bikin berat badannya naik. Sedangkan jadinya, lanjutannya dok. Pada malam hari itu kan glukosanya naik nih untuk kita bisa metabolisme di otak. Tentunya dengan glukosa naik diikuti dengan produksi insulin. Nah, kalau kita malam-malam itu terbangun dan terganggu dan kita tuh malam-malam jadi makan, suatu produksi glukosa dan insulin yang harusnya terjadi natural tanpa intake tambahan terganggu karena kan ini tahu-tahu ada intake tambahan lagi. Nah, di situ untuk jangka panjang akhirnya mengganggu fungsi pankreas. Karena insulinnya terus-terus naik. Iya. Oke. Di situ. Jadi ya itulah dok kaitannya semuanya. Kenapa kok jadinya gemuk dan kenapa kok akhirnya jadi diabetes. Oke. Coba kita rekap dulu. Ya. Saya belum nemu betul ininya, linknya antara OSA tadi sampai hormon grelin dan leptinnya terganggu tuh bagaimana ceritanya dari OSA sampai ke situ? Oh gini dok, ini ada fun fact ya. Orang dengan kurang tidur 1-2 jam aja, grelinnya naik. Kalau kurang tidur? Kurang tidur 1-2 jam. Baik itu misalnya karena insomnia atau orang gangguan kurang tidurnya karena kualitas tidurnya kurang. Kualitas tidur ini OSA nih? OSA. Tidurnya jadi kan kualitasnya kurang. Yang meningkat apa? Grelinnya naik. Grelinnya naik. Makanya cenderung lebih lapar. Lebih gampang lapar. Iya. Gitu. Contohnya nih orang insomnia. Orang tuh kalau nggak bisa tidur terus gitu ngapain dok? Cari makan kan dia. Iya. Iya kan dia nggak bisa tidur sampai biasa tengah malam tuh dok 11, 12 orang begadang makanya pasti cari cemilan. Itu adalah waktu grelin dia naik. Lapar makanlah dia tengah malam. Iya. Nah di situ itu yang bikin dia obesitas. Makan tengah malam itu naikin kalori kita 300 sampai 500 kalori. Iya. Kalau hubungan tadi dengan itu seperti yang tadi pada anak-anak ya, jam sekian hormonnya akan meningkat. Itu ada hubungan dengan itu fase non REM atau fase REM dan hubungannya dengan peningkatan grelin leptinnya tadi ada hubungan memang. Kalau growth hormonnya itu sih nggak, itu beda jalur sama grelin leptin sih dok. Oke. Iya. Hubungan dengan hipoksianya, jadi kan kalau OSA kan hipoksia. Apa hipoksianya yang mencetuskan grelinnya meningkat gitu ada? Nggak secara langsung, tapi karena kondisi hipoksianya itu membuat dia bisa terbangun malam hari dan kondisi hipoksianya pun bisa secara direct dia merusak misalnya kayak pankreas. Nah, jadi kondisi stres oksidatif itu bisa menyebabkan kerusakan langsung pada sel beta pankreasnya. Bisa juga karena kondisi hipoksianya itu menyebabkan dia gangguan tidur, dia terbangun di malam hari, dia makan, naikin glukosanya, otomatis nanti mengganggu sirkulasi, mengganggu insulinnya. Okay. Jadi bisa 2 jalur dok. Oke, jadi saya coba rekap ya. Ini agak jelimet kalau soal hormon-hormon. Jadi orang OSA itu karena kualitas tidurnya kurang bagus, itu bisa merangsang perubahan
produksi dari hormon-hormon tadi. Grelinnya meningkat. Grelin Ya. ini menyebabkan orang pengen makan terus ya. Betul. Leptinnya turun. Betul. Padahal leptin itu bikin orang udah jadi kenyang. Ya. Nah, pada saat itulah kalau dia terbangun malam-malam akibat grelinnya itu jadi kepengen makan terus. Iya. Makan terus malam-malam itu yang bikin dia jadi tambah obesitas gitu ya. Betul. Karena gulanya meningkat terus, insulin meningkat, lama-lama jadi diabetes. Betul. Termasuk juga kalau OSA bikin kadar oksigennya kan sering turun, Iya. hipoksia, pankreasnya terganggu. Tadi Betul. sel beta di pankreasnya terganggu, produksi insulinnya jadi terganggu, jadi nanti diabetes. Gitu kira-kira arahnya begitu ya. Betul, Dok. Jadi itulah hubungan antara OSA dengan diabetes dan obesitas. Iya. Tapi kemarin kita udah belajar bahwa obesitas sendiri, sebetulnya obesitas itu adalah faktor resiko untuk jadi OSA. Jadi sebetulnya Iya. mana dulu nih, OSA dulu apa obesitas dulu? Menarik banget, Dok. Jadi antara OSA dengan obesitas, mereka ini saling berkaitan, mereka seperti lingkaran setan, Dok. OSA bisa bikin obesitas, obesitas juga bisa bikin OSA. Oh. Nah, sehingga pada kasus OSA dengan obesitas, yang mana dulu yang mau kita obatin? Kayak telur sama ayam nih. Telur sama ayam. Kalau kita mau obatin, pokoknya ini kan kayak suatu lingkaran setan ya, Dok. Kita harus memutus rantai ini supaya bisa baik dua-duanya. Kalau kita mau perbaikin obesitasnya, berarti harus turun berat badan. Kalau kita mau perbaikin OSA-nya, bisa dengan pakai CPAP. Ya. Tapi yang paling baik adalah sekaligus kita perbaikin dua-duanya. Turun berat badan dan pakai CPAP. Sehingga mereka berdua ini akan saling mempengaruhi, saling memperbaiki satu sama lain. Nah, karena, Dok, fun fact-nya juga, ketika kita fokus mau turunin berat badan, padahal kita masih OSA, proses penurunan berat badan itu akan sangat sulit. Karena metabolisme kita pada waktu tidur pun akan turun, Dok. Ya, misalnya untuk pembakaran nanti tuh soalnya pengaruh juga ke adiposnya juga, Dok, ke sel Sel lemaknya. Pembakaran sel lemaknya itu akan terganggu juga. Makanya dia rasanya udah diet, udah menderita, udah kelaparan, tapi nggak kurus-kurus karena masalah OSA-nya nggak diperbaikin. Begitu juga mau perbaikin OSA-nya, tapi nggak mau turunin berat badan, ya nggak bisa juga. Ini kan lehernya kecepit terus. Makanya memang dua-duanya harus sekaligus bersamaan diputus mata rantainya. Oke, ini jadi kayak tip of iceberg ya, puncak gunung es gitu yang di luar kelihatan obesitas, kelihatan diabetes, di bawahnya ternyata bisa jadi ada OSA. Iya. Bahkan pada obesitas muter-muter aja antara situ saling memperberat ya. Betul. Jadi kalau ketemu pasien obesitas, ketemu pasien diabetes, kita mesti make sure juga mereka ada masalah OSA kemungkinan. Betul, Dok. Seberapa persen ada ini datanya, Dokter Belinda? Datanya itu memang ternyata dari orang-orang diabetes 30-60% itu akar masalahnya itu adalah masalah OSA, Dok. Diabetes. Makanya kenapa OSA itu udah sekarang dimasukkan dalam salah satu sindrom metabolik. Oh ya. Nah, menarik kan, Dok? Ya, nah ini teman-teman sindrom metabolik itu ada ya diabetes, resistensi insulin, obesitas sentral, hipertensi, terus ya kita lihat dari lingkar perut, terus biasanya hipertrigliserid juga kita masukin. Ini OSA dimasukin juga. Masukin dalam sindrom metabolik juga. Ya kalau kita lihat dari hubungannya dengan berbagai masalah metabolik dan hipertensi, bisa saja dia menjadi salah satu sebetulnya penyebab ya. Iya. Penyebab apa akibat ya? Kalau lihat tadi sama obesitas, bisa juga dia akibat obesitas dia jadi OSA juga ya. Iya, bisa. Oke. Ini saya rasa jadi tambah penting ini OSA ini untuk kita perhatikan ya, karena Betul, banyak hubungan Dok. dengan masalah metabolik dan hubungan dengan masalah kardiovaskuler ya. Betul, Dok. Makanya pada kasus-kasus metabolik ya, Dok, misalnya pada kasus diabetes atau pada obesitas, tentunya di luar pasien itu kan selalu mendapatkan edukasi. Di luar dia penggunaan obat-obatan, selalu edukasi kan masalah nutrisi, masalah olahraga, satu lagi adalah masalah tidur. Iya. Sekarang mesti kita tekankan juga tambahan masalah tidurnya. Iya. Dan itu bukan hanya nasihat, Pak nanti tidurnya yang cukup, tidurnya yang betul. Tapi kita mesti tahu bahwa kalau dia ada masalah gangguan kualitas tidur kayak OSA, nggak cukup hanya kita nasihati tidur yang cukup. Karena itu dia nggak akan bisa bagus tidurnya kalau ada masalah OSA. Mesti diterapi gitu ya. Betul banget, Dok. Baik, Dokter Belinda, kayaknya kita udah bahas banyak nih di 4 video. Ya saya rekap sedikit. Jadi kita udah belajar tentang apa sih pentingnya tidur, apa aja yang terjadi pada saat kita tidur ya, fase-fase tidur, gangguan tidur. Udah gitu kita bisa belajar tentang OSA ya, pengertiannya, bahayanya, cara periksanya, cara terapinya. Teman-teman yang belum nonton, nonton ya video-video sebelumnya. Kita juga udah secara spesifik bahas
bahayanya osa terhadap masalah kardiovaskuler dan juga metabolik. Muter-muternya sebetulnya di situ-situ aja. Betul. Jadi penyakit-penyakit yang kita temukan pada golongan usia ya 40-50-an itu kan putarannya masalah-masalah penyakit metabolik dan kardiovaskuler. Betul. Yang selama ini selalu kita hubungkan dengan masalah pola hidup itu selalu diet dan olahraga. Yang kita kurang perhatikan adalah masalah kualitas tidurnya. Kita mesti periksa. Dengan memperbaiki kualitas tidur, besar kemungkinan banyak masalah sudah bisa terbantu ya. Tentu obat-obatan yang lain tentu harus, tapi kalau osanya kita tangani, saya rasa banyak yang bisa terbantu. Terbayang oleh saya sebagai seorang dokter jantung membayangkan kalau oksigenasi buat tubuhnya diperbaiki on daily basis ya, setiap hari, yang tadinya setiap harinya kadar oksigennya terus-terusan turun naik, simpatisnya turun naik, denyut jantungnya naik turun, kemudian kita perbaiki dengan terapi osanya, sekarang oksigennya cukup, jantungnya dibikin lebih rileks, lalu otaknya dapat kesempatan untuk aktivitasnya membaik, jantungnya bisa recover, bisa istirahat dengan baik itu, dan ini setiap hari begitu gitu. Betul. Itu aja udah menjadi satu kemajuan kondisi yang luar biasa. Betul. Ditambah dengan diet yang diperbaiki, olahraga, udah sangat banyak kemajuan. Iya. Betul. Mungkin Dokter Belina mau nambahkan apa lagi sedikit? Jadi menarik ya Dok, begitu pentingnya tidur itu memang untuk kesehatan tubuh kita di luar dari makanan dan olahraga. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa kondisi tubuh kita ini bukan hanya ditentukan dari satu faktor aja, tapi itu multifaktor semuanya. Karena itu untuk teman-teman yang ada keluhan ngorok, atau teman-teman yang ada gangguan tidur, atau udah muncul gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, diabetes, darah tinggi, atau mungkin udah ada gangguan jantung, coba Anda harus periksakan, karena masalah tidur ini adalah multidisiplin Dok. Ini bukan hanya urusan kita THT atau urusan kardiologi. Ini multidisiplin, dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter gizi, dokter paru, neurologi. Ini karena semuanya saling berkesinambungan. Nah, karena itu kesadaran akan pentingnya tidur bukan hanya perlu disadari oleh pasien yang mengalami gejala-gejalanya, kita pun yang bekerja di dunia medis juga mesti mulai menyadari pentingnya tidur ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Nah, begitu pula untuk pasien-pasien, jangan mengambil informasi dari kami ini hanya ini tidur yang paling penting. Enggak, tidur itu juga mesti didukung oleh faktor-faktor lain untuk bisa mencapai kesehatan yang optimal gitu. Jangan lupa untuk Anda selalu konsultasikan dengan dokter Anda supaya Anda bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan Anda. Oke, thank you Dokter Belinda udah bersama saya dengan selama 4 video episode ini sangat fruitful, saya kira sangat bermanfaat ya. Teman-teman sekali lagi kalau teman-teman suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, boleh subscribe Seputar Jantung dan juga boleh di-share kepada teman-teman yang lain, dan kita masih akan berjumpa di video-video berikutnya dengan konten-konten edukasi yang bermutu lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam jantung sehat.